Gimana sih struktur latar belakang? Penelitian kuantitatif yang baik. Oke, baik. Nah, secara umum gitu ya, kita latar belakang itu kan piramida terbalik ya. Karena biasanya dalam bentuk kuantitatif research gitu ya, pendekatan kuantitatif itu biasanya piramida terbalik begitu. Kalau kita biasa mengenal dengan deduktif dan induktif, atau biasanya general ke spesifik gitu, atau umum ke khusus gitu ya. Nah, gimana formatnya ya, ini kayak gini gitu ya, dimulai dari bagaimana fenomena umumnya gitu ya, fokus pada variabel Y. Misalkan kayak kalian ngambil kinerja, ya udah fokusnya kenapa kok kinerja gitu ya, ada apa dengan kinerja itu gitu ya. Maka diturunkan lagi nih dari yang bahwa kinerja itu memang faktor penting gitu dalam keberlangsungan bisnis atau perusahaan, baru diturunkan lagi nih apa urgensi Y-nya itu apa gitu ya, kontribusinya apa. Misalkan nggak ada kinerja maka bla 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 misalkan, itu silakan diungkapkan. Makanya dalam membuat latar belakang itu paragraf awal itu memang harus penting diperkuat dengan statement-statement penelitian terdahulu, literatur gitu ya, karena itu yang mendukung bahwa itu tuh penting untuk dilakukan penelitian gitu ya. Kemudian sampai dengan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi itu boleh disebutkan juga, utamanya kaitkan dengan variabel-variabel kalian yang kalian ambil ya. Variabelnya apa aja, ya udah itu harus disampaikan di faktor yang mempengaruhi, bisa dari literatur buku atau juga hasil temuan-temuan dulu untuk faktor yang mempengaruhi. Baru masuk ke empat. Empat itu dimulai dari variabel X-nya, bebasnya, ke terikatnya gitu ya. Bagaimana hubungan atau pengaruhnya atau dampaknya didukung dengan literatur yang ada gitu ya. Sampai dengan gap research-nya, sampai dengan hubungan ketiganya tadi ya, antara bebas dengan terikat, mediasi dengan terikatnya seperti apa. Baru masuk ke fokus objeknya. Nah, ini yang harus dipahami gitu ya. Objek, kemudian fenomena gapnya seperti apa, data-datanya seperti apa diungkapkan. Baru deh positioning kalian itu di mana, penentuan judulnya seperti apa dari piramida yang ada ini. Nah, ini apa namanya, salah satu cara untuk membuat latar belakang. Sekali lagi, memang membuat latar belakang itu sulit, memang kita akui ya sulit, sehingga perlu yang namanya pemahaman yang luar biasa. Tapi kalau kalian sudah sering membaca jurnal, sudah sering-sering membaca, kemudian melihat bagaimana style penulis artikel jurnal, itu saya kira lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Jadi gitu, itu untuk pengantar. Oke, baik.